Lagi-lagi, Polri dihebohkan dengan penangkapan Jenderal Bintang 2, mantan Kapolda Sumatera Barat, dan juga baru dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, ditangkap oleh Propos dikarenakan diindikasikan menggelapkan barang bukti sabu-sabu sebanyak hampir 5 kg. Dan dia menjual kepada salah seorang bandar narkoba di Sumatera Barat, dan bandar narkoba tersebut juga ditangkap oleh kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Saya Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini jagat perpolisian atau jagat Bayangkara atau isu yang paling besar menghampiri negeri ini, di mana salah satu orang oknum dari kepolisian diindikasikan ditangkap oleh Mabes Polri, dan juga beritanya sudah berseliweran di mana-mana bahwa Kapolda Jawa Timur ditangkap oleh Kapolri dengan indikator atau indikasi menjual barang bukti sabu sebanyak 5 kg. Dari mana seorang Kapolda mendapatkan barang bukti? Jadi Kapolda Irjen Pol Minahasa ini dulunya adalah salah seorang Kapolda di Sumatera Selatan, dan dia sangat berhasil dalam pengungkapan beberapa kasus sabu yang terjadi atau narkoba yang terjadi di wilayah Sumatera Barat maksud saya. Jadi di suatu ketika Kapolres menangkap penyelundupan sabu seberat 41 kg lebih, dan si Kapolda meminta jatah 5 kg. Kapolda menjualnya ke Mami, yang disebut oleh Mami di Sumatera Barat, dan juga sesudah dilakukan transaksi penjualan, dan si Mami tersebut ditangkap oleh kepolisian lagi. Inilah yang mencoreng beberapa institusi Polri. Belum selesai dengan Irjen Sambo, sekarang Irjen Minahasa. Kita tentunya berharap bahwa inilah kasus-kasus besar yang akan menimpa kepolisian Republik Indonesia dalam beberapa bulan belakangan ini. Belum lagi dengan kasus kejuruhan. Irjen Pol Minahasa ini ditugaskan dari Sumatera Barat ke Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah yang luar biasa besar, yaitu meninggalnya supporter Aremania sebanyak hampir 200 orang. Itulah yang ditugaskan Irjen Pol Minahasa. Publik sangat berharap Irjen Pol Minahasa ini bisa menyelesaikan kasus dan juga investigasi yang mendalam tentang carut-marutnya persepak bolaan Indonesia, terutama kasus di kejuruhan. Tetapi baru beberapa hari Irjen Pol Minahasa menjabat di Kapolda Jawa Timur, dan sekarang tersangkut masalah dengan status sebentar lagi akan ada konferensi pers daripada Kapolri bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Kita bisa melihat dan sebentar lagi Kapolri akan menjelaskan duduk permasalahan yang akan ditangani. Beberapa kalangan mendesak bahwa harus ada evaluasi mendalam di dalam tubuh Polri. Komisi 3 DPR RI juga mendesak bahwa harus ada revolusi besar-besaran di tubuh TNI. ICW juga begitu. Terus IPW, Indonesia Police World, juga mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk gerbong narkoba di tubuh TNI, dan juga gerbong-gerbong yang lain. Kita berharap sebagai masyarakat biasa bahwa ini adalah kasus-kasus di mana yang sangat mencoreng nama baik institusi Polri dan juga nama penegak hukum di negeri ini. Mungkin ini puncak es yang terjadi di negeri ini. Kita bisa melihat bahwa seorang Kapolda aja bisa menjual barang bukti, apalagi yang dibawa-bawa. Kita tidak berprasangka buruk kepada TNI atau Polri ya, secara khususnya bahwa
orang inilah yang menangani perkara-perkara yang begitu ditangkap oleh BNN, Polri, dan juga sebagai lainnya adalah diproses secara hukum dan secara mendalam. Kita bisa berharap dan kita juga melihat bahwa yang menghisap narkoba juga mendapat hukuman yang sangat besar, apalagi yang menjual dan pengedaran 5 kilogram. Ya, 5 kilogram itu bukan hal yang sedikit, bukan barang bukti yang sedikit untuk soal narkoba. Itu 5 kilogram itu bisa disuplai se-Indonesia, bisa merusak generasi penerus bangsa se-Indonesia. Dikarenakan se-Indonesia akan mendapatkan sabu tersebut. Karena 5 kilogram itu kalau kita bandingkan satu paket 0,0 sekian gram dan 5 kilogram itu dibagi berapa puluh atau ribu paket-paket narkoba yang bisa dijual oleh oknum-oknum tersebut. Memang tahun ini tahun berat bagi kepolisian, tahun berat bagi institusi Polri, Kapolri yang baru menjabat dan juga bertubi-tubi mendapatkan masalah. Belum lagi konsorsium 303 yang membekengi perjudian, sekarang membekengi narkoba, dan kedepannya kita nggak tahu lagi apa yang akan terungkap di tubuh Polri. Kita sangat berharap bahwa ini menjadi kasus besar terakhir yang menimpa Polri, menimpa Polri, sehingga kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan yang mendalam dan mendasar. Tidak perlu ditutup-tutupi. Masyarakat semua sudah tahu bagaimana alur dan bagaimana juga kondisi di dalam polisi tersebut. Kita masyarakat perlu transparansi bahwa hukum di Indonesia ditegakkan ke semua level, biarpun dia penegak hukum. Kita masih berharap reaksi ataupun dari Presiden, Dewan, dan juga beberapa kalangan yang berkepentingan di dalam kasus ini bisa menjembatani bahwa kasus lain harus juga terbongkar dan harus dibongkar, bahwa Polri betul-betul menjadi kepolisian kebanggaan Indonesia. Sekian dari saya hari ini. Semoga dapat manfaatnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.